Sebagian dari Anda pasti tidak percaya bahwa di balik pengusaha sukses dengan kacang disco yang terkenal di Bali itu ternyata seorang anak miskin, sakit-sakitan, dan mengalami tragedi karena ibunya bunuh diri. Mari kita sambut Niwayan Trisnawati. Terima kasih Bu Trisna, juga datang dari Bali jauh-jauh, silakan duduk. Apa kabarnya? Baik. Baik ya, kok nggak ada suaranya? Jadi ternyata Anda inilah ya pemilik kacang disco yang terkenal itu ya. Saya lebih kenal kacangnya daripada pengusaha. Nah, walaupun nanyanya bercanda, tapi saya melihat ada tragedi yang luar biasa ya dalam kehidupan Anda. Mulai dari kecil sampai bahkan ketika Anda sudah dewasa. Dimulai dengan kisah ibu Anda yang bunuh diri. Tapi sebelum saya tanya, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Ibu Trisna berikut ini. Niwayan Trisnawati kini bisa berbangga dan bahagia menjalani kehidupannya. Kesuksesan usaha kacang disco yang menjadi ciri khas oleh-oleh dari Bali telah mengangkat derajat ekonomi dan keluarganya. Tentu saja, kesuksesan ini merupakan buah dari perjuangan Niwayan Trisnawati yang tak kenal lelah. Lahir sebagai anak sulung dari keluarga petani yang sangat sederhana, Trisnawati atau yang akrab disapa Trisna harus menerima kenyataan bahwa ibu kandungnya meninggal di saat usianya baru 1 bulan. Trisna pun kemudian hidup sebagai anak panti asuhan. Pahitnya cobaan hidup Trisna makin bertambah saat dokter memvonis dirinya memiliki kelainan jantung. Akibat tubuh yang lemah dan sering masuk rumah sakit membuat Trisna tidak tamat sekolah. Walau tidak memiliki keahlian, Trisna mencoba peruntungan dengan melakukan usaha di bidang kuliner. Kreativitas dan kegigihannya untuk terus mencoba, terciptalah kacang disco Mana yang sangat diminati masyarakat. Namun di balik kesuksesan kacang disco, Trisna harus menerima kenyataan pahit lagi, yaitu kebocoran jantung yang semakin besar dan harus segera operasi. Buat saya, orang yang kuat nggak pantang menyerah ya untuk bangun usaha sampai sekarang ini. Saya melihat sendiri dia bukan karena kepintarannya dia, tapi dia ulet untuk terus mencoba. Dia nggak menyerah, gagal dicoba lagi, dia gagal dicoba lagi sampai sekarang gitu. Berapa kali saya damping dia operasi, jujur saya pribadi udah takut aja di depan ruangan operasi ya, apalagi dia yang masuk. Saya bilang, dia pasti ngomongin saya pasti hidup. Saat ini, kondisi Trisna telah membaik. Usaha kacang diskonya pun terus meningkat. Baginya, segala yang dimiliki adalah kepercayaan Tuhan yang diberikan untuk dirinya, termasuk kehidupan yang direncanakan untuknya ke depan. Ibu Anda meninggal bunuh diri ketika Anda berusia 1 bulan. Iya. Jadi masih kecil sekali itu ya. Iya. Boleh cerita mengapa persisnya ibu Anda sampai bunuh diri? Zaman dulu karena orang tua saya itu dijodohkan. Kalau saya menurut ceritanya, dijodohkan, dia tidak suka sama ayah saya. Lalu dia tidak berani juga menolak sama orang tuanya. Lalu dia terima saja. Tapi dia saat hamil 1 sangat menderita dia karena tidak suka dengan ayah saya. Terus dia putuskan, setelah saya lahir, dia tunggu 1 bulan, dia coba bunuh diri sudah 3 kali. Yang kedua ada tolong, yang ada pertama ada tolong, kedua ada tolong, yang ketiga tidak tertolong. Dalam usia 1 bulan, itu kan usia yang masih menyusui. Lalu siapa yang menyusui? Ada nenek saya yang merawat saya. Merawat? Iya, nenek saya, dan saya tidak terawat itu mungkin. Terus jantung saya kena, kalau menurut penelitian, kena virus dia. Dengan kondisi yang tidak terawat seperti itulah, kemudian secara fisik Anda mengalami kelainan jantung. Dari kecil itu berarti ya? Iya, dari kecil. Dari umur, kena virus itu katanya dari umur, kalau menurut dokter temukan,
waktu saya masih di panti asuhan, setelah 4 tahun virus itu menggerogoti jantungnya. Ayah Anda pekerjaannya apa? Petani. Siapa yang membawa Anda ke panti asuhan? Om saya yang bawa. Usia berapa waktu itu? 7 tahun. 7 tahun. Nah, saya juga ingin tahu bagaimana kehidupan Anda pada awal-awalnya di panti asuhan. Begitu susah hati saya, sedih minder saya. Kenapa nasib saya begini? Saya masuk di panti asuhan itu tidak bisa seperti mereka bergembira, bisa lari-lari karena jantung saya sesak gitu, sakit, nyeri. Saya tidak bisa seperti riang mereka bersekolah bagaimana bebasnya, enaknya. Saya selalu bersedih hati. Apakah Anda punya tugas khusus atau Anda dibebaskan karena kondisi jantung Anda yang tidak memungkinkan? Setelah pimpin panti asuhan mengetahui saya ada kelainan jantung, saya tidak dikasih tugas yang berat-berat seperti ngepel, ngangkat-ngangkat, hanya lap-lap meja sama cuci piring. Tapi yang menyedihkan sekali, semua teman saya itu benci dengan saya karena dia cemburu. Pimpinan panti asuhan itu memprioritaskan saya. Singkat ya, tamat SD Anda memutuskan keluar dari panti asuhan. Kemudian kembali ke rumah, tapi kelihatannya ibu tiri Anda dan ayah Anda kurang berkenan, sehingga Anda mendapat perlakuan yang kurang baik. Umur 16 tahun Anda lari ke Sulawesi. Kemudian di sana bekerja sebagai buruh tanam. Buruh tani juga. Iya. Tapi kemudian 1 tahun Anda nggak tahan lagi, Anda pulang ke Bali Iya. dan menikah pada usia yang relatif masih muda, 17 tahun. Tujuannya saya menikah itu supaya lepas dari penderitaan saya gitu. Tunggu dulu, mengapa Anda membayangkan pernikahan itu membuat Anda terlepas dari penderitaan? Kenapa? Karena saya tidak bisa bekerja seperti yang saya seperti orang-orang yang bisa lakukan. Sehingga Anda berharap kalau menikah suamilah yang akan mencari nafkah, Iya. dan Anda bisa istirahat sejenak. Iya. Ternyata Tidak. apa yang terjadi? Suami itu tidak bisa, saya harus membantu, tidak bisa memenuhi semuanya karena sama-sama kerja rendahan gitu. Tragedi dalam kehidupan Ibu Trisnawati belum berakhir, karena ketika usianya bertambah, jantung Anda juga mulai bermasalah lagi, sehingga harus operasi berkali-kali. Dan yang paling menakutkan adalah ketika harus melahirkan. Waktu itu dokter, saya dengar, bahkan menolak untuk menangani Anda karena khawatir karena jantung Anda lemah, sehingga berisiko tinggi. Iya. Yang menarik juga, ketika putra yang dilahirkan dengan susah payah, dengan berisiko tinggi mengadu nyawa, pada usia yang 17 tahun meninggal. Bagaimana seorang Trisnawati mampu bertahan hidup dan semangatnya bangkit lagi? Ikuti terus Ki Candy. Saya berdoa, Tuhan, saya kepingin hidup, jangan sampai saya meninggal, karena kondisi saya begitu lemah jantungnya. Kalau saya meninggal, anak saya pasti akan masuk panti asuhan.